film dokumenter tentang bagaimana mengelola aset-aset BUMN yang uangnya melimpah 300 triliun lebih, dan sehingga membuat mabuk pengelolanya, mabuk asmara maksudnya gitu. Jadi umur 50 lebih pun masih kasmaran kayak umur 17 kan gitu. Ayo, apa judul filmnya? Apa ya? Nggak ada ide aku, Bang. Abang yang kasih ide. Nah, kalau saya idenya suami dia selingkuh dan menikah dengan istri orang. Jadi poliandra jadinya. Karena saya temukan faktanya begitu, saya investigasi. Dan saya punya dokumen elektronik maupun dokumen hard copy. Kan begitu. Oke. Nah, sekarang laporan berikutnya, ada laporan lagi? Jadi laporan saya sudah di SP3 semua. Justru di SP3 laporan yang mana nih? Yang waktu saya diancam itu karena katanya masuk ke KDRT psikis. Entah bagaimana SP3. Di mana dulu? Di Polda. Polda, Ya. Di unit Renakta ya. Nah, terus saya abis itu mencoba lagi dengan beberapa foto tadi. Laporan perzinahan dong. Berzinahan. Ada bukti ini bukti lo nih. SP3 juga. Tuh, ada bukti ini di SP3. SP3. Videonya dikasih ya? Ada, sudah dikasih lihat. Jadi begini Mas. Alasannya apa di SP3? Begini. Jadi diuji ini di Dirtipidum Polri, para penyidik mengatakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Perzinahan juga nggak bisa? Artinya dalam perkara perzinahan, artinya video dan gambar-gambar ini dalam konten dewasa si pria dengan si wanitanya. Tapi bukan dengan dia, dengan si pria dengan istri orang itu melakukan hubungan suami istri. Menurut penyidik ini bukan tindak pidana. Apa jadi tindak apa? Lalu saya katakan begini, kalau begitu akan saya bagikan ini kepada wartawan. Waktu saya belum jadi pengacara. Karena dianggap bukan tindak pidana. Karena bukan tindak pidana. Setelah saya jadi pengacara, maka saya bilang, saya akan bagikan ini ke wartawan supaya di-share video-video ini. Lalu datang penyidik cyber, hati-hati loh bang, nanti abang ditangkap menyebar video loh. Kan dianggap bukan. Pidum Polri mengatakan bukan tindak pidana. Jadi kalau barang bukan tindak pidana saya share, berarti tidak salah dong. Betul. Tapi kalau abang yang share jadi tindak pidana gitu. Karena saya bilang akan saya bagikan ke seluruh wartawan. Karena menurut Pidum Polri ini bukan tindak pidana. Iya bang, tapi karena abang advokat, kalau abang yang men-share jadi tindak pidana bang katanya. Jadi, tapi polisi itu udah lihat video-video itu? Sudah. Apa komentarnya? Ya, ngeri. Emang ibu masih mau dengan keadaan seperti ini katanya. Artinya dengan setelah melihat video-video ini, apakah ibu masih mau sama orang macam begitu? Tapi laporan dihentikan? Dihentikan. Laporannya ibu ini terhadap mereka dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Tapi laporan mereka kepada ibu ini jalan. Malah si mendampingi wanita, saya tulisnya sebagai pelakor ya, mendampingi si wanita itu melaporkan ibu ini dan dilayani dengan oleh penyidik. Membuat membuat viral kejadian itu. Video tadi ya. Oke, sekarang saya memviralkan. Saya kurang tahu sekarang tiba-tiba hilang aja karena memang tidak terbukti bahwa saya memviralkan, itu viral sendiri. Iya. Ini kan istri Dirut Taspen, PT Taspen. Dia ketua Dharma Wanita. Dia ada hak di situ, seperti fasilitas mobil sebagai ketua Dharma Wanita. Itu yang menerima fasilitas itu si wanita itu. Salah satu wanita dari beberapa wanita itu yang namanya. Bukan yang di video ini tadi beda. Beda lagi. Yang ini. Yang ini belum lihat. Yang sana kan dari Bekasi. Tapi ini nggak ada video yang tadi kan? Enggak. Tapi ini ada video viral. Ada dong, yang viral yang saya viral di jalanan. Yang viral yang ini Bang. Nah, ini dia sempat memposting juga bahwa dia memang ada hubungan, dia mengakuinya. Dapat hadiah mobil. Jadi jatah mobil ketua Dharma Wanita justru jatuh ke situ. Bahkan hari ulang tahunnya ada dibelikan mobil Honda saya dapat. Tuh, saya deg-degan ada video kayak tadi kan. Dan ini ada ditaruh di apartemen Wang Residen. Jalan Panjang Jakarta Barat. Ini ada video. Karena saya ungkap dia ada di apartemen Wang Residen, tiba-tiba dipindah ke South Hill. Nah, ini yang berita selatan. South Hill ya, Bu ya? Iya. South Hill. Tunggu. Ini video kan ini viral. Iya. Itu bukan istri sahnya lah ibaratnya ya. Dari kementerian atau dari pemerintah tidak ada tanggapan? Tidak ada. Dia mengkualifikasi ini sebagai urusan pribadi. Jadi kita ini sekarang negara kita ini sudah kalau di Google masih banyak. Iya. Oke. Ya kita lihatlah mungkin dengan setelah ini apakah ada tindak lanjut ya Mbak akan melaporkan lagi? Apa takut tetap percuma nanti SP3 lagi? Jadi penyidik ini bilang begini, Bang, kami ini ibarat kapas, ditiup saja kami terbang kemana-mana. Ada Komjen Pol yang selalu mengintervensi perkara ini, katanya begitu. Mantan Kabar Eskrim. Mantan. Lah kan sudah mantan. Yang kedua kan kalian penyidik harus objektif, tapi Bang, kami tidak bisa apa-apa. Maka sudah saya surati juga Komjen Pol ini yang disebut namanya ini oleh penyidik. Terus ada tanggapan? Tidak ada yang membalas. Artinya saya minta supaya mereka juga adil kepada ibu ini.
istri saya kan ibu ini. Kenapa semua fasilitas ketua rumah wanita jatuh ke wanita yang tidak jelas? Nggak bersurat ke Kapolri, Bang? Sudah surat. Sudah. Semua penegak hukum di negara ini sudah saya surati. Yang belum saya surati tinggal ke surga. Ya, mungkin suratnya belum nyampe, Bang, ya? Belum sampai. Iya, macet jalanan, Bang. Iya. Iya. Dan semua diam 1000 bahasa. Makanya saya bilang cocok dengan nyanyian Ebit G.Ade yang diam itu. Iya. Diam. Bapak, diam. Diam kan gitu kan. Iya, betul. Pokoknya. Dan dia sudah bosan dengan diam itu. Awalnya dia pikir diam itu mas silent is gold. Ternyata Silent is golden retriever. Oke, Bang. Mendingan nonton lagu Mimpi Terindah aja dari Uya FM lagi. Iya. Oke. Kalau begitu, tapi Abang akan lapor lagi mungkin? Akan laporan baru nggak? Mungkin nanti setelah ganti rezim baru kita lapor. Kenapa mesti nunggu ganti rezim? Karena dengan rezim yang sekarang ini sepertinya perlindungan hukum buat mereka itu berlapis-lapis. Karena apapun laporan ibu ini selalu tindak pidana bukan merupakan peristiwa pidana. Ya, karena kan SP3. Selalu di SP3. Walaupun bukan saya waktu itu pengacaranya ya. Dan saya berencana membuka yang di SP3 itu dengan teman-teman saya bukti baru kan gitu. Ya, mungkin belum kedengaran sama Pak Jokowi kali. Kalau Pak Jokowi dengar mungkin sudah disurati resmi. Ya, belum nyampe mungkin, Bang. Jadi nunggu ganti rezim. Maka ketika saya diminta keterangan kemarin oleh penyidik, apakah ada, kan saya terlapor nih, apakah ada saksi yang meringankan? Nanti ada. Ya, siapa, Bang? Siapa? Joko Widodo, saya bilang. Kenapa? Karena udah saya surati dia, tapi tidak mau tindak apa-apa. Siapa lagi, Bang? Yang kedua, Maruf Amin, saya bilang gitu. Loh, Abang suratin? Ini siapa tanya? Presiden, wakil presiden. Udah saya surati. Siapa lagi, Bang? Sri Mulyani, saya bilang gitu. Kenapa? Udah saya surati dia supaya dikasih gajinya kepada istrinya, supaya dia bisa makan dan menghidupi itu, tapi tidak titik. Nanti saksi yang meringankan saya juga, Bang, karena saya udah lihat videonya. Jadi saya buat semua petinggi-petinggi lembaga dari paling tinggi sampai yang tinggi. Ya. Periksalah mereka sebagai saksi yang meringankan, saya bilang. Dan saya minta jangan ada SP3. Ya. Saya minta sampai kepada pengadilan. Abang siap jadi tersangka, terserah kamu mau bikin tersangka atau mau apa. Tapi Abang kan dilaporin lah, Bang. Abang kan dilaporin sekarang sama mereka. Ya dilaporin. Maka saya bilang sampai ke pengadilan supaya kita buka transparan di pengadilan itu biar dilihat oleh masyarakat Video Indonesia. bisa diputar, pengadilan terbuka. Dan diputar nanti video itu apakah benar ini bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, dan saya minta nanti dari pengadilan tertutup menjadi terbuka. Karena menurut Sambo ya. Menurut Pidum Polri ini bukan tidak pidana, biarlah masyarakat Indonesia yang menilai. Dan hakim saya bilang gitu. Nah penyidik dia tertawa gitu. Bingung juga ya, termasalah ya. Jadi saya ajukan semua saksi yang meringankan itu mulai dari presiden sampai jajaran menteri semua gitu. Termasuk Komisi 6 DPR. Karena udah saya surati juga Komisi 6. Gitu loh. Termasuk Komisi 3, karena udah saya surati juga. Karena Komisi 6 membawahi BUMN. Oke. Terima kasih, Pak.